Penjuru, looking tajam dan gol tercipta. 1-1 ada error dari penjaga gawang. And that's all. Terlepas tadi bola. Disambut di mulut gawang oleh Tony Firmansyah. Indonesia kembali bergeliat. Otto hebohkan satu Indonesia. Madam Pang buat pengakuan sangat mengejutkan kayak gini soal hasil Timnas U22 Indonesia vs Myanmar malam ini. Fans Timnas dipastikan sangat kaget namun setuju Paul dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Malam penuh sorakan meletup di Stadion 700 Years Anniversary Chiang Mai saat Timnas U22 Indonesia seharusnya bisa memastikan langkah ke semifinal SEA Games 2025. Laga yang sejak awal diprediksi berlangsung ketat itu justru berubah menjadi panggung dominasi Garuda Muda yang tampil agresif sejak detik pertama. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya skor di papan hasil, melainkan reaksi salah satu sosok terpenting di sepak bola Asia Tenggara, Ketua FA Thailand, Madam Pang. Sosok yang dikenal tegas sekaligus berwibawa itu memberikan pernyataan jujur yang langsung menjadi pusat perhatian media Thailand, Indonesia, hingga kawasan ASEAN. Tanpa basa-basi, ia mengakui kekagumannya terhadap performa Indonesia dan memuji aspek permainan yang menurutnya jauh melampaui ekspektasi setelah pertandingan perdana yang mengecewakan. Saya sudah menduga Indonesia bakal raih hasil positif malam ini, ujar Madam Pang. Dalam wawancara eksklusif setelah laga Myanmar kontra Indonesia, Madam Pang mengawali komentarnya dengan nada penuh keyakinan. Ia mengaku bahwa dari awal ia merasa Indonesia tidak akan mengulang kesalahan yang sama seperti saat menghadapi Filipina di pertandingan pembuka yang berakhir dengan kekalahan mengejutkan. Pernyataannya cukup tegas dan mencerminkan pandangan yang sudah ia pegang sejak lama. Saya jujur akui sudah menduga bahwa Timnas Indonesia bakal raih hasil positif di laga krusial malam ini. Sekali lagi mereka, Indonesia, membuktikan bahwa kualitas mereka memang bagus. Menurutnya, apa yang terjadi di laga perdana hanya sebuah anomali, bukan gambaran kualitas sesungguhnya. Ia menilai Indonesia hanya terlambat panas dan membutuhkan satu pertandingan untuk menyalakan mesin permainan mereka. Setelah laga perdana yang di luar dugaan, pertandingan lawan Myanmar ini mereka baru mengeluarkan kualitas terbaiknya dan bisa lolos ke semifinal SEA Games 2025 ini. Di kalangan jurnalis Thailand, komentar itu cukup menarik, sebab banyak analis lokal sempat meragukan kemampuan Indonesia untuk bangkit setelah start buruk. Namun, Madam Pang dengan yakin menyebut bahwa Indonesia memang memiliki level permainan yang tidak bisa diremehkan. Madam Pang tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian mengulas bagaimana Indonesia tampil dalam pertandingan yang berlangsung di hadapan ribuan penonton malam ini. Dari detik pertama, mereka sudah menekan habis Myanmar dengan kombinasi brilian lini tengah dan depan yang tak terbendung. Komentar ini menggambarkan betapa kagumnya ia terhadap dinamika permainan Indonesia. Ia menyebut perpindahan bola Indonesia jauh lebih tajam dibanding dua pertandingan sebelumnya. Kombinasi antar lini yang sangat hidup, serta agresivitas yang membuat Myanmar tidak pernah mendapatkan ritme permainan mereka sendiri. Menurutnya, kunci kemenangan Indonesia terletak pada lini tengah yang tampil dominan, baik dalam perebutan bola maupun distribusi ke depan. Mobilitas striker dan winger yang luar biasa, membuat pertahanan Myanmar kewalahan. Keberanian bermain cepat memaksa Myanmar bertahan dengan garis yang sangat rendah. Ia bahkan mengapresiasi intensitas pressing Indonesia yang menurutnya cocok untuk tim yang menargetkan gelar. Pernyataan Madam Pang berikutnya menjadi salah satu bagian paling banyak dikutip media malam ini. Jika mereka terus bermain baik seperti ini di semifinal, bukan hal mustahil mereka akan kembali ke final dan pertahankan gelar lagi. Ini bukan sekedar pujian, ini adalah pengakuan langsung dari pemimpin Federasi Sepak Bola Negara Pesaing Kuat Indonesia. Ucapan itu menjadi gambaran jelas bahwa Thailand pun melihat ancaman nyata dari tim besutan Indra Syafri. Menurut pengamat Thailand, ucapan tersebut terasa seperti sinyal secara diplomatis bahwa Thailand sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan duel akbar dengan Indonesia di final. Rivalitas panjang kedua negara di sepak bola Asia Tenggara memang sudah menjadi legenda, dan pertemuan di final akan menjadi pertandingan yang paling ditunggu. Madam Pang pun menutup komentarnya dengan ucapan yang langsung menjadi viral. Jadi, selamat untuk Indonesia, sampai ketemu di final SEA Games 2025. Ucapan itu bukan hanya ucapan selamat, melainkan semacam deklarasi bahwa Thailand siap menjadi lawan terakhir bagi Garuda Muda, jika skenario yang ia prediksi benar-benar terjadi. Jika melihat jalannya pertandingan, komentar Madam Pang tampak tidak berlebihan.
Indonesia melakukan serangan bertubi-tubi sejak awal, mengurung Myanmar di area sendiri hampir sepanjang babak pertama. Kombinasi Ivar Jenner di lini tengah, sentuhan kreatif Marcelino, dan pergerakan agresif Mauro Zylstra membuat pertahanan Myanmar tidak pernah merasa nyaman. Pada babak kedua, Indonesia semakin meningkatkan intensitas permainan. Myanmar harus bekerja ekstra keras untuk bertahan, namun pada akhirnya tak mampu menghentikan badai serangan yang datang dari segala sisi. Penampilan ini menjadi penembusan sempurna setelah performa loyo di laga pembuka. Para pemain tampil dengan fokus, determinasi, dan ketenangan dalam mengeksekusi peluang. Hasil akhir mengantarkan Indonesia keluar sebagai tim runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Ribuan supporter Indonesia yang hadir di Chiang Mai menjadi saksi momen kebangkitan besar Garuda Muda. Sorakan tak pernah berhenti, bendera merah putih berkibar di setiap sudut tribun, dan nyanyian dukungan menggema sepanjang 90 menit. Begitu peluit panjang dibunyikan, suasana pecah seketika. Para pemain merayakan kemenangan dengan penuh emosional, sementara supporter menyanyikan Indonesia Raya dengan suara keras yang menggema hingga luar stadion. Bagi mereka, perjalanan ini bukan sekedar bangkit dari kekalahan, tetapi juga bukti bahwa generasi muda Indonesia mampu tampil di panggung besar dengan karakter juara. Tak butuh waktu lama hingga komentar Madam Pang menjadi berita besar. Di Thailand, media besar seperti Thairat, Matichon, dan Siam Sport langsung menampilkan judul tentang pengakuannya terhadap kualitas Garuda Muda. Beberapa analis Thailand menyebut ucapan Madam Pang adalah bentuk penghormatan, sekaligus sinyal bahwa Thailand mewaspadai Indonesia. Ada pula yang menilai komentar "sampai jumpa di final" merupakan tantangan halus terhadap Garuda Muda. Sementara itu, di Indonesia, komentar itu langsung menjadi trending dan memicu berbagai reaksi dari warganet yang merasa bangga sekaligus bersemangat menghadapi semifinal. Pernyataan jujur dan terbuka dari Madam Pang ini jelas menjadi warna baru menjelang semifinal. Ia mengakui kualitas Indonesia, memprediksi mereka akan kembali ke final, dan bahkan memberi selamat secara terbuka kepada para pemain Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Striker muda Timnas U22 Indonesia, Mauro Zylstra, kembali menjadi pusat perhatian setelah ia membeberkan strategi penting yang menurutnya wajib diterapkan oleh skuad Garuda Muda dalam duel menentukan kontra Myanmar. Dalam situasi genting seperti saat ini, Mauro menegaskan bahwa Timnas Indonesia U22 tidak memiliki pilihan lain selain bermain jauh lebih variatif, agresif, serta memaksimalkan sekecil apapun peluang yang muncul di laga pamungkas Grup C SEA Games Thailand 2025. Pertandingan menghadapi Myanmar yang berlangsung di 700 Years Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 18 WIB menjadi sebuah momen hidup mati bagi Garuda Muda. Posisi Indonesia di klasemen memaksa mereka meraih 3 poin penuh dan bukan sekadar menang, tetapi menang dengan selisih 3 gol atau lebih demi membuka pintu menuju semifinal SEA Games Thailand 2025. Tekanan besar ini seolah menjadi beban sekaligus motivasi tambahan bagi seluruh pemain. Saat ini, posisi Indonesia masih serba tanggung. Mereka duduk di urutan kedua klasemen runner-up terbaik tanpa poin dan mengantongi selisih gol -1. Sementara itu, rival berat, Malaysia, menempati puncak klasemen runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin dan selisih gol +1. Artinya, skenario bagi Indonesia sangat jelas. Mereka harus menutup laga melawan Myanmar dengan kemenangan selisih minimal 3 gol agar bisa menyalip Harimau Malaya secara statistik dan melangkah ke babak 4 besar. Bila tidak, pupus sudah peluang di turnamen yang begitu dinanti ini. Menyadari pentingnya arti pertandingan ini, Mauro menegaskan bahwa Timnas U22 Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan fatal yang mereka lakukan saat kalah dari Filipina, 0-1. Ia menyebut pertandingan itu sebagai pelajaran besar dan sekaligus momen refleksi tentang apa yang harus diperbaiki secara drastis. Pemain berdarah Belanda tersebut menyoroti terutama soal tempo permainan Indonesia yang terasa kaku, terlambat, dan kurang variatif. Menurut Mauro, aliran bola yang terlalu lambat membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan saat menghadapi Filipina, terutama pada babak pertama. Ini membuat serangan Indonesia mudah terbaca dan sulit menembus pertahanan lawan. Dalam pandangannya, pergerakan pemain harus lebih dinamis, lebih agresif, dan mampu membuka ruang-ruang baru agar peluang bisa tercipta secara konsisten. Mauro menyampaikan dengan sangat jelas, "Saya pikir saya akan bergerak lebih banyak, bola harus ke atas," katanya di Thailand. Kalimat sederhana ini mencerminkan betapa pentingnya tempo bagi dirinya sebagai seorang striker. Tanpa distribusi bola yang cepat, seorang penyerang akan kehabisan ruang, waktu, bahkan momentum. Ia juga menambahkan, karena aliran bola terlalu lambat saat melawan Filipina, terutama di babak pertama. Lalu di babak kedua, kita punya 2 atau 3 kesempatan besar, dan saya berharap kita bisa membuat gol dari kesempatan yang ada dan memenangi pertandingannya. Pernyataan ini terasa jujur dan lugas, menegaskan bahwa ia tidak sekadar menyalahkan kondisi, tetapi benar-benar melakukan evaluasi terhadap penampilannya sendiri maupun rekan setim. Lebih jauh lagi, Mauro berjanji akan memberikan segalanya dalam laga super penting melawan Myanmar.
Ia menargetkan untuk memaksimalkan setiap peluang yang mungkin muncul, sekecil apapun peluang tersebut demi membantu Indonesia meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Ia menegaskan kembali tentang pentingnya dukungan rekan setim dengan berkata, "Pertama-tama saya butuh pasisi, tentu saja. Jika saya mendapatkan umpan yang bagus, maka saya akan mencetak banyak gol. Namun untuk sekarang saya belum." Sebuah pernyataan jujur dari seorang penyerang yang menyadari bahwa produktivitasnya juga sangat bergantung pada kualitas suplai bola dari lini tengah dan sayap. Pemain jebolan FC Volendam itu juga mengungkapkan bahwa pertandingan kontra Filipina sebelumnya bukanlah laga yang mudah baginya. Laga sebelumnya melawan Filipina sangat sulit bagi saya karena banyak bek di sekitar saya. Saya berharap sekarang saya bisa mendapatkan ruang yang lebih, lalu kita akan lihat apa yang akan terjadi, tutupnya. Dengan pandangan yang begitu detail, Mauro bukan hanya memperlihatkan sikap profesionalnya sebagai pemain, tetapi juga memperkuat optimisme bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar bila mampu bermain dengan kecepatan, kreativitas, dan determinasi tinggi. Pertanyaannya kini adalah, apakah Indonesia mampu menjawab tekanan besar ini dan menampilkan performa terbaik saat menghadapi Myanmar? Apakah versi terbaik Garuda Muda akan muncul tepat pada waktunya? Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi yang diungkap Mauro cukup realistis untuk membuat Indonesia menang dengan selisih 3 gol? Tulis pendapat Anda dan mari kita bahas bersama. Perjalanan Timnas Indonesia U22 di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 semakin mendebarkan. Jika mampu melangkah ke semifinal, Garuda Muda langsung disambut oleh tantangan besar yang tidak bisa dianggap enteng. Namun, sebelum berbicara jauh soal semifinal, satu hal penting harus dipastikan terlebih dahulu. Indonesia harus lolos. Saat ini, nasib Garuda Muda belum sepenuhnya aman. Mereka masih menyisakan satu laga krusial yang akan menentukan hidup dan matinya perjalanan mereka di turnamen 2 tahunan ini. Laga tersebut digadang-gadang akan menjadi salah satu pertandingan paling penting bagi skuad asuhan Indra Syafri sepanjang tahun 2025. Laga pamungkas penentu nasib Garuda Muda. Pertandingan terakhir grup C akan mempertemukan Indonesia dengan Myanmar U22 di Stadion 700 Tahun Anniversary, Chiang Mai. Duel yang digelar malam ini, Jumat 12 Desember 2025 pukul 18.00 WIB, menjadi ajang wajib menang bagi Indonesia. Hanya ada satu cara bagi Indonesia untuk menjaga peluang tetap hidup. Menang, dan bukan sekedar menang, tetapi menang besar. Jalur yang tersisa bagi Garuda Muda hanyalah jalur runner-up terbaik, karena kekalahan dari Filipina di laga perdana membuat situasi menjadi jauh lebih rumit. Jika hasil akhirnya hanya imbang, apalagi kalah, maka Indonesia harus mengucapkan selamat tinggal lebih cepat dari panggung SEA Games 2025. Tidak ada jalur lain, tidak ada skenario alternatif. Mengapa harus menang 3 gol? Ini alasannya. Masalah yang kini menanti bukan hanya tuntutan wajib menang, tetapi juga tuntutan selisih gol. Indonesia harus menang dengan margin minimal 3 gol untuk menyalip Malaysia di klasemen mini runner-up terbaik. Saat ini, Malaysia menjadi pemuncak runner-up terbaik dengan 3 poin, surplus 1 gol. Dengan demikian, Ivar Jenner dan rekan-rekannya harus membawa Indonesia dari selisih gol -1 ke setidaknya +2. Itulah sebabnya kemenangan tipis tidak berarti apa-apa. Indonesia hanya bisa lolos jika mampu memproduksi gol sebanyak mungkin sambil menjaga jala sendiri tetap aman. Tugas ini tentu tidak sederhana, terlebih di level turnamen besar seperti SEA Games. Tantangan tak berhenti sampai di situ, ancaman besar menanti di semifinal. Andai kata Indonesia berhasil meraih kemenangan besar dan lolos, perjalanan mereka belum selesai. Justru tantangan berikutnya jauh lebih berat. Sudah ada 3 tim yang memastikan diri berada di semifinal. Vietnam U22, Filipina U22, Thailand U22. Vietnam dijadwalkan bertemu Filipina di semifinal. Sementara itu, Thailand sebagai tuan rumah sedang menunggu siapa yang akan menjadi lawannya, Malaysia atau Indonesia. Jika Indonesia lolos, mereka akan langsung bertemu Thailand, sebuah skenario yang tidak menguntungkan sama sekali. Sebagai tuan rumah, Gajah Perang Muda akan mendapat dukungan penuh dari supporter fanatik mereka. Atmosfer stadion dipastikan menjadi neraka bagi siapapun tim yang harus menghadapi mereka. Dan itulah ancaman terbesar Garuda Muda andai berhasil mencapai 4 besar. Situasi yang rumit tapi masih ada harapan. Dengan segala tekanan yang mengelilingi skuad ini, tuntutan menang besar, persaingan ketat dengan Malaysia, serta ancaman Thailand di semifinal, Indonesia berada di salah satu titik paling menentukan di SEA Games 2025. Meski demikian, harapan masih ada. Tim ini memiliki kualitas, mental, serta keinginan kuat untuk bangkit setelah kalah di laga perdana. Skenario sulit bukan berarti mustahil. Menurut Anda, mampukah Garuda Muda lolos? Apakah Anda optimis Indonesia bisa menang telak malam ini? Dan jika lolos, apakah Indonesia mampu menantang Thailand di semifinal meski harus tampil di kandang lawan? Silahkan tulis pendapat Anda, apakah Garuda Muda dapat melewati rintangan besar ini? Pengamat sepak bola nasional Hadi Gunawan menaruh keyakinan besar bahwa Timnas Indonesia U22 akan memetik kemenangan penting dalam laga terakhir Grup C SEA Games 2025. Pertandingan ini bukan sekedar formalitas, melainkan duel penentuan yang akan menentukan apakah Garuda Muda berhak melaju atau harus pulang lebih cepat. Indonesia datang ke laga ini dengan misi yang sangat jelas, wajib menang besar.
Kegagalan mengamankan poin pada laga pertama membuat pertandingan malam ini bak final mini bagi skuad asuhan Indra Syafri. Laga penentu di Chiang Mai. Indonesia dijadwalkan menghadapi Myanmar U22 pada Jumat 12 Desember 2025 pukul 18 WIB di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai. Duel ini menjadi sorotan besar publik tanah air karena nasib Garuda Muda hanya bisa ditentukan melalui pertandingan ini. Posisi Indonesia dan Myanmar di klasemen sementara mirip. Indonesia berada di peringkat kedua tanpa poin, Myanmar menempati posisi juru kunci juga tanpa poin. Namun, Indonesia masih memiliki sedikit keunggulan lewat selisih gol, sebuah faktor kecil yang bisa berubah sewaktu-waktu. Modal kualitas. 5 pemain keturunan jadi pembeda. Secara komposisi, Indonesia datang ke pertandingan ini dengan materi yang jauh lebih mentereng. Indra Syafri membawa para pemain muda penuh talenta, termasuk 5 pemain keturunan. Rafael Struijk, Ivar Jenner, Mauro Zilsta, Jens Raven, Dion Marks. Deretan nama tersebut memberikan Indonesia dimensi permainan yang lebih variatif, fisik yang lebih kuat, serta pengalaman yang berbeda dibandingkan Myanmar yang sama sekali tidak diperkuat pemain keturunan. Inilah yang membuat banyak pihak menjagokan Indonesia, termasuk Hadi Gunawan. Hadi Gunawan sepakat, Indonesia lebih diunggulkan. Sosok yang dikenal dengan sapaan Bung Ahai itu secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia seharusnya mampu mengatasi perlawanan Myanmar. Ia menilai sejarah pertemuan serta kualitas individu menjadi alasan kuat untuk optimisme itu. Kalau sejarah permainan sih lawan Myanmar okelah, tutur Bung Ahai dikutip dari kompas.com via superbowl.id. Dengan nada yakin, ia menambahkan, bisa menanglah. Ungkapan tersebut mencerminkan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki semua alat untuk memenangi pertandingan penentu ini. Tapi Bung Ahai belum bisa lupakan kekalahan dari Filipina. Meski optimistis, Hadi Gunawan tidak menutup mata terhadap kekurangan yang sempat terlihat pada laga pertama kontra Filipina. Pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-1 dan menjadi pukulan telak bagi mental tim. Menurutnya, performa Indonesia di laga itu jauh dari kata memuaskan. Terus sejarah performa, nggak oke banget kemarin lawan Filipina, itu aja, ujarnya lagi. Itulah sebabnya ia berharap malam ini para pemain menunjukkan performa maksimal dan menebus kekurangan yang muncul pada laga pembuka. Kemenangan besar jadi harga mati. Hanya menang belum cukup, Indonesia harus menang setidaknya selisih 3 gol jika ingin membuka peluang lolos ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik. Mengapa harus 3 gol? Karena saat ini, Malaysia U22 sedang berada di puncak daftar runner-up terbaik dengan 3 poin, surplus 1 gol. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan selisih 3 gol atau lebih, mereka akan menyalip Malaysia karena unggul selisih gol secara keseluruhan. Skenario ini tampak berat, tetapi bukan mustahil. Dengan kualitas skuad yang dimiliki Indra Syafri, peluang itu terbuka lebar, asalkan para pemain tampil efektif dan tidak membuang peluang. Semua mata tertuju ke Garuda Muda malam ini. Pertandingan melawan Myanmar akan menjadi ajang pembuktian apakah Garuda Muda mampu bangkit dari keterpurukan dan menepis keraguan publik. Ini tentang mental, taktik, sekaligus karakter tim yang ingin membuktikan diri sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Kini pertanyaannya, akankah Indonesia mampu memenuhi ekspektasi dan menaklukkan Myanmar sekaligus menggeser Malaysia di klasemen runner-up terbaik? Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan keyakinan Bung Ahai bahwa Indonesia pasti menang? Atau Anda merasa laga ini justru akan berjalan berat? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat Anda. Apakah Garuda Muda bisa mewujudkan kemenangan besar malam ini?